Nah, biasanya yang menjadi pertanyaan, apakah guru dengan TMT sampai dengan 2015 atau kategori 1 ini bersaing dengan guru yang masuk kategori 2? Baik Bapak dan Ibu, kita langsung saja kali ini akan berbagi informasi untuk Bapak dan Ibu, terutama Bapak dan Ibu yang sedang menunggu ya informasi mengenai seleksi administrasi ya PPG dan Jabatan tahun 2023 ini. Kami ucapkan sebelumnya selamat ya Bapak dan Ibu yang sudah melengkapi berkas untuk mengajukan seleksi administrasi di PPG dan Jabatan tahun 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni yang lalu ya. Berarti Bapak dan Ibu teman-teman hari ini dan ke depan itu masih akan menunggu pengumuman hasil tentunya ya. Tetapi bagi Bapak Ibu guru yang masih merasa nanti berkasnya belum lengkap ya ataupun tidak sesuai, maka Bapak dan Ibu bisa melakukan perbaikan berkas di tanggal 12 sampai dengan 28 Juni ya Bapak dan Ibu. Nanti hasilnya akan diumumkan di 5 Juli 2023. Gitu ya Bapak dan Ibu. Nah, yang menjadi pertanyaan kemudian adalah pada saat pengumuman hasil seleksi administrasi nantinya ya Bapak dan Ibu, apa yang menjadi pertimbangan pemerintah? Apakah TMT mudah akan bersaing dengan TMT yang lama di dalam seleksi PPG dan Jabatan 2023? Itu yang terus menjadi pertanyaan-pertanyaan karena dalam perjalanannya ternyata ada yang baru 3 tahun mengajar dan sebagainya sudah ikut PPG begitu ya, ada yang sudah mengajar lama begitu tapi nggak lulus PPG. Nah, bagaimana sebenarnya mengenai mekanisme seleksi ya di dalam penerimaan PPG dan Jabatan? Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, kalau kita mengacu pada Permendikbudristek nomor 54 tahun 2022 tentang tata cara memperoleh sertifikat pendidik bagi guru dalam jabatan, di sini cukup jelas ya Bapak Ibu dicantumkan mengenai kategori-kategori guru itu sendiri ya. Bapak Ibu bahwa guru dalam jabatan yang disebut guru dalam jabatan adalah Bapak Ibu guru yang diangkat sampai dengan tahun 2025. Dari tahun sebelum-sebelumnya sampai dengan tahun 2025 Bapak Ibu guru yang masuk Dapodik itulah yang disebut dengan Bapak Ibu guru dalam jabatan. Ya, meskipun diangkat di tahun 2022 misalnya. Tetapi sampai dengan 2025 tidak masuk Dapodik ya. Enggak masuk ya dalam guru dalam jabatan ya. Jadi guru dalam jabatan kata kuncinya adalah Bapak Ibu guru terdaftar di Dapodik dan aktif di sana. Terakhir nanti di tahun 2025. Itulah yang disebut dengan Bapak Ibu guru dalam jabatan. Oke. Nah, Bapak Ibu guru dalam jabatan ini terbagi menjadi 3 ya. Bapak Ibu guru pertama adalah Bapak Ibu guru penggerak ya. Yang kedua adalah Bapak Ibu guru PLPG tapi belum lulus UTN, dan yang ketiga adalah Bapak Ibu guru yang memang belum memiliki sertifikat pendidik, bukan termasuk guru penggerak, bukan juga termasuk guru X PLPG. Nah, Ibu dan Bapak rekan-rekan guru, kalau kita lihat di persyaratan ya ini ada di pasal 5 secara umum adalah statusnya sebagai guru dalam jabatan dan aktif melaksanakan tugas sebagai guru selama 3 tahun terakhir. Nah, ini tentu dibuktikan itu adalah dari Dapodik ya. Bapak Ibu akan terekam di Dapodik 3 tahun terakhir apakah aktif mengajar atau tidak. Kemudian kualifikasi akademiknya adalah S1 dan diploma 4 ya, atau diploma 4. Nah, ini tidak bisa ditawar juga ya Bapak dan Ibu. Ketika di Dapodik Bapak Ibu guru statusnya tidak S1 atau tidak D4, maka secara otomatis kualifikasi Bapak dan Ibu statusnya adalah bukan sebagai pendidik, tapi sebagai tenaga kependidikan. Meskipun dalam kenyataannya misalnya mengajar ya, begitu. Kemudian NUPTK dan berusia 58 tahun pada tahun berkenaan. Nah, ini nanti kalau tahun 2023 ini maka Bapak dan Ibu paling tingginya adalah 58 tahun di Desember 2023 ini gitu ya. Sehat jasmani rohani, bebas narkotika, berkelakuan baik, ini nanti akan dibuktikan dengan surat ketika Bapak dan Ibu dinyatakan menjadi mahasiswa PPG dan jabatan. Nah, terakhir tentu harus terdaftar di Dapodik.
Bapak Ibu guru, kalau di surat edaran terakhir tentang syarat-syarat seleksi administrasi, kalau Bapak Ibu guru statusnya sebagai guru, ya bukan kepala sekolah, maka ada 5 dokumen yang harus diunggah. Dan ini saya yakin Ibu dan Bapak rekan guru sudah mengunggah ya, paling lambat adalah 17 Juni yang lalu. Kemudian kalau Bapak Ibu guru sebagai kepala sekolah ada 4 dokumen yang harus diunggah. Nah, Ibu dan Bapak menunggu seleksi administrasi ya. Nah, untuk seleksi administrasi ini Bapak dan Ibu tidak ada berkaitan dengan apakah TMT baru bersaing dengan TMT lama, enggak ya. Jadi manakala sudah memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan di dalam pasal 5 Permendikbudristek nomor 54 tahun 2022 ini, maka secara otomatis Ibu dan Bapak rekan-rekan guru nanti dipastikan begitu ya akan lulus seleksi administrasi. Nah, biasanya yang akan menjadi pertimbangan adalah di seleksi akademik, karena di seleksi akademik nanti tentu yang lulus atau tidak lulus sangat bergantung dari kuota kursi mahasiswa yang pemerintah siapkan gitu ya. Nah, di seleksi akademik nanti Bapak dan Ibu setelah lulus seleksi akademik ya, maka Bapak Ibu guru terbagi menjadi 2 kategori ya. Kita sebutnya Bapak Ibu guru kategori 1 adalah Bapak Ibu guru yang TMT-nya sampai dengan 2015. Dari sebelum 2015 sampai dengan Desember 2015 ini kita sebutnya sebagai kategori 1 ya. Nah, kelebihannya, istimewanya bagi Bapak Ibu guru kategori 1 adalah nanti pada saat pembelajaran PPG akan diberikan RPL atau diskon ya, SKS sebanyak 24 SKS. Jadi yang ditempuh hanya 12 SKS saja sekitar 3 bulan. Seleksi administrasi dan seleksi akademik tetap dilakukan Ibu dan Bapak. Kemudian uji komprehensif, PPL, kinerja dan pengetahuan itu tetap dilakukan. Nah, kategori 2-nya adalah Bapak Ibu guru yang diangkat dari Januari 2016 sampai dengan 2025. Karena guru dalam jabatan adalah yang diangkat sampai dengan 2025. 2016 sampai 2025 disebut kategori 2. Ibu dan Bapak yang masuk kategori 2 RPL-nya hanya 18 SKS, kuliahnya 18 SKS. Sekitar 4 atau 5 bulan gitu ya. Kemudian seleksi administrasi akademik tetap, uji komprehensif PPL, uji kinerja dan uji pengetahuan juga tetap. Nah, biasanya yang menjadi pertanyaan, apakah guru dengan TMT sampai dengan 2015 atau kategori 1 ini bersaing dengan guru yang masuk kategori 2? Maka jawabannya tidak ya, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Tidak bersaing karena mereka masing-masing adalah 2 kategori yang berbeda dengan kuota kursi mahasiswa PPG-nya juga berbeda. Nah, di dalam pasal 14 justru disebutkan ketika Bapak dan Ibu sudah lulus seleksi akademik, penentuan keikutsertaan calon mahasiswa ini akan sangat mempertimbangkan 4 kriteria. Kriteria pertama justru masa kerja yang paling lama. Kemudian usia paling tinggi, satuan pendidikan yang berasal dari daerah khusus, dan perolehan nilai hasil seleksi paling tinggi. Jadi perolehan nilai hasil seleksi paling tinggi tidak menjadi pertimbangan pertama. Jadi pertimbangan pertama adalah masa kerja dan usia ya. Tetapi tentu syaratnya adalah ketika Ibu dan Bapak dinyatakan lulus ya dalam seleksi administrasi dan juga seleksi akademik. Begitu ya Ibu dan Bapak teman-teman. Jadi tidak ada persaingan antara TMT yang lama dengan TMT yang baru karena masing-masing memiliki kuotanya masing-masing untuk pelaksanaan PPG. Hanya memang Bapak dan Ibu untuk guru dengan TMT kategori 1 ini jumlahnya cukup banyak sehingga dalam bersaingnya adalah sesama dengan kategorinya sendiri gitu ya. Dan itu jumlahnya cukup banyak. Sedangkan Bapak Ibu guru kategori 2 yang 2016 ke bawah ini jumlahnya tidak terlalu banyak gitu ya. Nah, itu Bapak dan Ibu informasinya di pagi ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah berkunjung ke channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.